undang-undang itu kan masalah hukum ketatanegaraan. Iya, itu untuk bukan hukum sendiri. Bukan untuk positif seperti yang misalnya kalau melanggar baik siapa melanggar harus ditahan sih, ada sanksi. Kan sama dengan Undang-Undang Dasar 45 kan. Itu kan dari kesepakatan yang di situ adalah konstitusi yang tidak ada. Misalnya kalau kita di pengadilan Anda melanggar Undang-Undang Dasar 45 tidak ada. Koreksi ya. Jadi kita jangan, ini menurut saya, kita jangan menyamakan antara undang-undang 45 seperti itu dan dibuat oleh suatu negara dengan piagam Madinah yang dikuasai misalnya oleh Rasulullah. Karena mungkin masa saat ini berbeda dengan satu negara. Ya, maksud saya kan ada di golongan saudara kita itu ya kan yang digemburkan khilafah. Khilafah intinya undang-undang yang diakui oleh orang Islam itu adalah undang-undang buatan Allah dan Rasulnya. Undang-undang itu ya Al-Quran itu isinya kan undang-undang aturan perintah dan larangan. Sedangkan tidak mengakui konstitusi yang ada di negara kita. Di mereka itu kan tidak mengakui undang-undang dasar, Pancasila dan yang lain-lain, dan mengatasnamakan sebagai agama Islam. Dan itu mereka adalah jihad mengatakan undang-undang yang dibuat selama ini adalah undang buatan setan, Nah, ternyata di Rasulullah pada zaman itu juga sudah membuat undang-undang, dan undang-undang itu bukan daripada Al-Quran. Undang-undang itu adalah perjanjian antara kafir Quraisy dan pihak Muslim, dan ini juga sebagai undang-undang. Maksudnya ini loh produk dari bisa digunakan sebagai undang-undang, itu bukan dari Al-Quran saja. Mereka itu suatu kesepakatan yang ditimbulkan oleh Rasulullah dengan kaum-kaumnya, bukan satu konstitusi sakral yang berkembang di konstitusi ya UUD 45. Sudah gini Pak, yang saya dengar ketika ada perang Badar, perang Uhud, itu ada yang mengatakan dari kaum ulama ngomong bahwa itu perang agama, tapi sebenarnya itu adalah perang negara. Karena di dalam pasukannya Rasulullah itu tidak hanya kaum muslimin, tapi juga ada dari pokoknya warga Madinah kan pada saat itu. Sehingga ada yang Yahudi juga ada ikut, sehingga dikatakan bahwa itu perang membela negara bukan membela agama. Ada yang mengatakan seperti itu, sehingga perang Badar itu sebenarnya perang nasional, perang membela negara bukan membela agama. Nah, dari situ kan kalau saya tarik dari piagam Madinah ini, artinya kan berarti sebuah negara. Iya. Mana punya menjawab. Tapi itu karena di sejarah. Kalau aku tidak ke situ. Karena yang saya lihat, yang saya dengar beberapa diskusi tentang deradikalisme itu seperti itu, bahwa yang dibela itu sebenarnya perang Rasulullah itu bukan perang agama tapi perang nasional. Tapi pada ininya tetap tadi sih. Karena tentara Rasulullah kan perdamaian. Tentara yang tentara dari satu negara itu sahabat Rasulullah, bukan tentara yang jadi prajurit Rasulullah itu sahabat yang dia berani berjihad. Ya berdasarkan agama ya, jalan Rasulullah ya. Kita banyak konflik tadi itu perangan, istilahnya sudah bosan lah karena masyarakat Madinah pun juga majemuk kan, tidak semua muslim. Akhirnya muncullah Rasulullah sebagai penengah saat itu.